آله وجهته وذريته ونخصوصا لمعلف هذا الكتاب المسمى في أشباه والنظائر للشيخ جلال الدين السويدي رحمه الله تعالى نفعنا به وإلى روحه المغفور له الشيخ ميمون الشبير الشيخ حمد الله الشكر سأولنا ولنا لهم الفاتحة الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي القائل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين مولانا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك وسلم أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عليكم من أهل السنة والجماعة اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكبرني بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أن أزل أو زل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي برحمتك يا أرحم الراحمين سادتي الأفاضل والكرماء والفضلاء sedanten para jamaah ngaos rutin ingkang tansah kula mulyakaken langkung-langkung sedaya jajaran sahibal idarah wal imarah sedaya sedatenipun sedaya pengurus Masjid Rahmat ingkang tansah kula mulyakaken. Dalam hal menika kita memasuki bulan Rajab sehingga mendekati Ramadan. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesuksesan di bulan Ramadan senantiasa ke depannya kita sebagai umat Rasulullah yang menteladani apa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa min halan kustangah sangking furu' wa kharajalan kejaba anhu sangking kono hadzal kismi apa sing kejaba suwarun pinten-pinten gambaran atawi tamsil contoh udhira yang sebagai alasan si wong fiha mengenai suwar bil jahli sebab kriteria bodoh hatta fidomani sehingga ing dalem sanksi pidana atau tanggung jawab minha ayat kustengah sangking suwar mau tai suatu hal idza qatala rikalane mateni sapa si alqatil wong qatala mateni musliman ing sedulur Islam Badarul harbi ing dalem nggih menika perang Badar atau dalam putaran perangan dengan menduga kufru ing kekafiran iku wong falaki sasa mongko ora kisos iku maujud kelawan pasti ai bila khilafin lan wala diyat lan orana diyat iku mawujud fil azhar sebagaimana yang diungkapkan kaul azhar. Misalnya ngeten ana wong mateni sedulur Islam, dia mengira bahwa si sedulur Islam itu jelas tampak kekafiranipun misalkan ngoten. Tapi tiba-tiba ternyata masih Islam. Bagaimana kapan mendapat sanksi hukum kisos? Dalam hal ini ulama sepakat fala kisos mengkorana kisos iku maujud dan tidak ada diyat iku maujud sebagaimana yang diungkapkan kaul azhar. Tamsil yang kedua wa min hautai setengah sangking suwar utai dawu idza roma ila muslimin ila akhirih idza roma nalikane balang atau melempar atau disawat watu mungkin terus mengakibatkan fatal ila muslimin maring dulur muslim tatarisu ingkang ngalap tameng utawa perlindungan bi sebab ikulah ya si muslim niku mau sapa al musyrikuna wong musyrik fa innalama jikalau orang itu tahu Islam keislaman ya si muslim wajibati dia tu mongko dawe pe idza romaniku mau wajiban ko wajib dia tu apa diat wa illa lan wa ilam ya'lam nek di orang ngerti terus pundi fala ai fala yajibu diat
mongko ora wajib ana diat iku maujud. Tamsil yang kedua gimana? Misalkan ada seseorang melempar atau istilahnya bedil, kemudian si sedulur itu mau meninggal karena dengan alasan tatarisul musyrikun, maka fa'in alima, jikalau orang itu tahu yang disawat atau dilempar itu orang muslim, wajibatid diyatu, maka hukumnya tetap wajib diyat, dengan catatan in alima, ngerti nek iku wong muslim. Beda dengan redaksi wa illam ya'lam, jikalau dia tidak tahu sama sekali, jika yang dilempar itu bukan orang Islam, maka tidak ada diyat iku maujud. Tapi kalau tahu dia itu, mereka itu adalah yang disawat, itu yang dilempar itu adalah orang muslim, wajibatid diyat, tetap kena sanksi hukum diyat. Wa minha utai tamsil yang ketiga setengah saking suwar utai dawu idza amara sultanu, nalikane ini perintah atau memerintahkan sapa si sultan utawi raja, rajulan ing seseorang laki-laki, biqatli rajulin, kelawan membunuh laki-laki lain yang sifatnya rajul dzulman, dalam keadaan orang yang berbuat kriminalitas, orang yang sering membuat ricuh, orang yang selalu membuat gaduh dalam suatu daerah niku. Kemudian si sultan atau si pejabat atau raja itu memerintahkan seorang al-guju atau laki-laki yang ditugaskan untuk membunuh si rajul al-madhlum niku wau, maka wal mu'muru tai perintahnya si raja la ya'lamu fal ma'muru tai merintahake ning gone sinten niku wau, ning gone rajul, wala ya'lamu lan orang la ya'lamu ora ngerti sapa si rajul, fala qisas mongko ora niki sesku maujud alaihi ing atase ikulah rajul niku wau, wala diyatalan orang diyat iku maujud, sanksi denda iku maujud, wala kafarat, dan juga tidak ada kafarat iku maujud. Misalkan seorang pemimpin memerintah seseorang untuk membunuh orang yang berbuat radikal, berbuat kriminalitas yang ada dampak sanksi hukum, maka perintah itu tidak ada tanggung jawab sama sekali, maka tidak ada kisos sama sekali, apalagi diyat, wala kafarata, dan juga tidak ada kafarat. Wa min halan ku setengah saking suwar utai dawu idza qatalal hamilu, nalikane mateni sapa si wong alhamil ing wong sing hamil, wong sing ngandung bayi, fil kisos, di dalam sanksi kisos, fanfasola mongko misai, artinya pisah. Jadi ketika dibunuh dibedel perutnya misalkan, kemudian fanfasola mongko pisah al janinu, apa janin calon bayi niku wau, maitan dalam keadaan janin niku meninggal, fa fihi mongko iku tetep ing dalem ikulah mengkono dawuh niku wau, fa fihi mongko tetep al janin niku gurratun utai merupakan diyat awa-awaan, wa kafaratun lan merupakan kafarat au hayyan to janin yang dibunuh niku wau, ibu yang dibunuh induknya, maka lahirlah janin itu dalam keadaan hidup terus kemudian meninggal, tetap hukumnya fadiyatun, ada diyat. Tumai dastaqala nalikane berdikari atau ndeweni al-wali sapa wali bil istifai kelawan nuhoni, maka fadhoman untuk sanksi atau denda niku wau alaihi wajib ing atase wali. Wa in adzina lan senajan meskipun wali niku wau ngidini, meskipun imam ngidini datang wali, fa in alima, jika kedua-duanya antara imam dan wali niku wau, au jahila atau kedua-duanya bodoh antara imam dan wali, au alima atau ngerti sapa alimamu imam dunal wali dudu bukan wali, ikhtassa mongko dadi khusus adzaman apa tanggung jawab bil imami sebab imam, sebagaimana ala sahih yang diungkapkan qaul sahih. Li'anal bahasa alasanipun nggonostun pembahasan dalam hal ini alaihi ngatas ikut imam, wa huwa utawi si imam ikul al amiru, yaitu orang yang diperintah, bi sebab anani denda kisos niku wau. Wa fihi fajhilan, siji pendapat mengatakan ala waliyin, yang tanggung jawab adalah wali, li'anna usduni ke wali al mubashir, yang bersentuhan dengan pelaku, termasuk dia adalah juga pelaku juga yang berbuat. Wa fi akhiran dalam pendapat lain mengatakan alaihi ma, yang atas kedua-duanya antara bainal imam wal wali, itu yang bertanggung jawab. Redaksi lain mengatakan kedua-duanya kena sanksi hukum. Wa in alima, lamun ngerti sapa al waliyu wali dunal imam, bukan pelakunya bukan imam, ikhtassa mongko ditentukan doman tanggung jawab bil wali sebab wali al sahih, yang atas yang diungkapkan qaul sahih. Alasanipun punapa ijtima'il ilmi, krana kumpule pengetahuan atau ngertine, walau bahasa adalah bersentuhan dengan tindakan atau perbuatan niku wau. Wa fi wajhin niku tetep siji pendapat mengatakan bil imami, karena imam yang tanggung jawab. Alasan menapa li taksirihi krana sembronone imam kurang waspada, walau wa basyara lamun bersanding
lamun bersentuhan yesi wong iku alqatla ing pembunuhan sapa Jalladul Imam utawi al-Gojo, seorang pemimpin tugas membunuh seseorang yang ditugaskan oleh imam adalah al-Gojonya imam. Fa in jahila mongko lamun bodho sapa Jalladul Imam bodho fala domana mongko ora ana doman iku maujud alaihi ing atase mengkono yesi Jalladul Imam iku wau. Li annahu kronos dune kulah kelakuan alatul imami termasuk al-Jalladul Imam itu adalah alat imam, termasuk dia penyampai apa yang ditugaskan oleh imam. Walaisalan ora ana iku lahi kudu Jalladul albas pembahasan ama saking suatu hal amara kang perintah sebab imam bihi kelama iku mau. Wa in kana lamun ana apa Jalladul Imam iku aliman ngerti bakal waliyu mongko iku tetep wali in aliman ngerti sapa al imam imam fala syai'a mongko ana iku suci hal iku maujud alaihi iku ngatasi imam. Wa ila lamun lam ya'lam lamun ora ngerti sama sekali ya ikhtas mongko di khususkan apa dhamanawi bi sebab Jalladul Imam niku wau. Walau alima lamun ngerti sapa al waliyul wali ma'al jaladi setelahnya kulah itu al-Gojo ningkau fawajihan mengkau ada dua pendapat aifihi wajihan fi rodati sebagaimana yang diungkapkan Imam Nawawi dalam kitab Rodoh. Misalkan ada seorang pemimpin, seorang raja memerintahkan al-Gojo untuk membunuh kasus pidana misalkan, ternyata dalam perintah itu ada suatu kesalahan bahwa yang dibunuh itu bukan pelakunya, misalnya salah sasar misalnya. Siapa yang tanggung jawab dalam hal ini? Apakah wali, apakah imam? Sedikit pendapat lain mengatakan ada yang bertanggung jawab adalah wali, karena wali adalah al-mubasyir yang bersentuhan dengan tanggung jawab yang mewilayahi suatu daerah niku. Pendapat lain mengatakan dua-duanya sama-sama kena kasus, karena antara wali dan imam ini ada merupakan adalah al-mubasyir fil ilmi, karena dia tahu sebagai kepala wilayah atau kepala atau seorang raja. Pendapat lain mengatakan pihak antara wali dan imam ini sama-sama kena hukum karena kena denda daripada kisos niku wau. Di sisi lain pendapat seorang al-Gojo yang tugasnya untuk membunuh kasus pidana misalkan, apakah al-Jalladul Imam yang ditugaskan seorang imam ini tidak tahu karena orang itu salah atau tidak, tugasnya dia adalah untuk membunuh, maka yang tanggung jawab dalam hal ini adalah al-Sultan bukan al-Jallad, karena Jallad tugasnya hanya membunuh sesuai dengan ketentuan aturan-aturan dalam hukum kisos. Dia hanya sebagai pelaku untuk membunuh atau al-Gojo. Sedangkan al-Gojo itu diperintahkan adalah yang merintahkan adalah imam. Sebagaimana yang diungkapkan Imam Nawawi dalam kitab Rodoh, dalam hal ini ada dua pendapat. Al-Asawtai kalau yang pertama anaus dunikulah kelakuan asiriku membekas hatta idza makanu sehingga nalikane ana bisi masalah niku wau antara niku kumpul pendapat dua hal itu mau. Alimah ini dua-duanya tahu dominu mongko nempuhi nanggung jawab yesi asalasan adalah tiga hal. Qala ngendika sapa si ulama tiga film yang dalam kitab Muhammad Imam Asnawi wa hadza utai keterangan ghairu mustaqim niku pendapat tidak lurus. Li annaun as-sah kana sun qaul as-sah niku mau fi man dan wajhin idza alima nalikane ngerti sapa si Jalad lan Jalladul Imam lan imam au jahila atau kedua-duanya bodoh, antara imam dan Jalladul Imam al-Gojo dan pemimpin sama-sama bodoh, bahwa anna dhamana sunni sanksi tanggung jawab niku wau alal imami atas imam khassan dikhususkan khasatan kelawan tertentu hal tertentu fa kaifa hal kaya apa yastaqimu lurus apa zalika mungkun kaya al-waqah atau peristiwa niku wau una dalam hal ini. Qala Asnawi gitu Gus Imam Asnawi fa shawab ngutai pendapat yang benar tafriul mas'alati ku bercabang-cabangnya masalah alal qauli atas sesuatu pendapat diuji berkelan sanksi wajib alaihi mengatasi kedua-duanya itu Jalad al-Gojo lan imam, dengan catatan idza aliman lekane ngerti sapa isi al-Gojo lan imam niku wau tsumma minal mustaqi sehingga masalah ingkang jumbuh kang muskil annahu mustuni kena pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i sahhaha iku nyuhahake pendapat Imam Rafi'i hunan dalam bab niki wau. Ikhtasal domani ditentukan adoma ikhtisas domani iku ditamtuake tanggung jawab bil imami selawan imam. Idza aliman alikane ngerti sapa yesi imam niku wau wa dalam hal ini wal wali dengan tai wali wa sahaha lan nyuhahake sapa Imam Rafi'i Nawawi fi man dan suatu hal idza raja'ana alikane kembali as-suhudu beberapa sanksi saksi yang kuat waktu solan fonis al-wali sewali ba'da hukmil hakim dalam sa'usai hukumil hakim lain hukumil hakim bi analiki solan kisah iku wajib al-kuli ngati keseluruhan baik imam atau Jalad balam yakul balik orang mengucap sapa hadun muswiji bi anad dhamana doman fi hadhihi surati dalam ikilah gambaran
yahtassu ditentaukan bil hakimi kelawan hakim au sahihan utawa dilurusake fiman dalam fi au sahihan au sahaha utawa nyohake sapa Imam Rafi Nawawi fiman dalam sawal idza amara sultanu nalikane merintah sapa raja bikot li rajulin kelan mateni wong lanang zulman ingkang berbuat kriminalitas wa kana ana apa si sultan iku mau wa sultan wal ma'mur ta'i wong sing diperintah niku mau alimen niku dua-duana weruh ngerti ikhtisasahu ing khususane tanggung jawab perbuatan bil ma'ruf kelawan perbuatan niku wau idza lam yakun nalikane ora ngerti ikrahan idza lam yakun nalikane ora ngerti apa ikrahun apa orang yang dipaksakan untuk melakukan faidhi mutai perbuatan niku wau salasun niku ada tiga hal salasun nadhairun niku ada tiga hal tondi masalah mukhtalifatun ingkang berbeda-beda kala ngendika sapa Imam Ahmad fi ilmi dalil farsan ing dalam kitab Midan Farsan wali annal farqalan sedune perbedaan innal ibahata annal ihatata sedune meliputi bisa babil mani klan sebab nyegah ikdami sangke mendatangkan alal suatu pembunuhan fi ghairi mas'alatin ing dalem fil ghairi mas'alatil hamili ing dalem liyane masalah napa jingene membunuh seorang perempuan yang hamil layu taufaqurat kan dekake bikin masalah yang al-khibarin ing atase informasi hakim ala khibaril hakim ngate ngemberi informasi hakim disebab ane pembunuhan niku bi khilafin beda dengan masalah niku fiha ing dalem kaitane mengkono dengan masalah al-hamil niku wau fa inna manutal ilma kustune digantungake pengetahuan via dalam mengkono masalah hamil niku wau membunuh orang dalam keadaan hamil adzan nasyi yaitu penyangkaan yang timbul min syahadatin niswati saking bukti ya si seorang perempuan bil hamil bahwa orang perempuan dibunuh itu adalah hamil wa mansubis sama syahadilan lurusnya derajat yaitu pendengar dalam saksi-saksi yahtasu ditaukan bil hakim fa idza amkana maka lamun mungkinake min sapa hakim minal qadhi saking pembunuhan kasus pembunuhan niku wau ba'da adaiha ing dalam sawet nekani kuno masalah niku wau adzanu niku muruhake dzalika mengkono tamkin bidak fisabi kelawan ringkihnya iku sebab apa sih sebab indahu ngersane hakim fa asara memekasi hakim fi dzanil wali dalam dugaan iku lah wali mengaitamkan ing dzalika mengkono asar ahyalu domani termasuk den sandarake saksi atau sanksi denda ala tafridil hakim mengatasi sembrenone hakim walam yakulan tidak berpendapat sebab Ahmad dalam kitab ini dalam resan niku wau bihi ing dalil juji il qauli ing dalam nalikane kembaline wali wal qadis dan qadi gul adami dzalika fihi krana ora anane mengkono-mengkono yuwuqul wali wal qadi fiha dalam masalah mengkono si milikan atau kekuasaan niku wau misalkan contoh yang kan disebutkan Imam Nawawi dalam mengenai tentang kasus pembunuhan seorang perempuan yang meninggal. Apakah itu adalah kasus itu dibuktikan dengan saksi-saksi perempuan yang tahu bahwa itu adalah orang itu hamil di luar pernikahan. Karena dalam sanksi aturan raja misalkan jikalau ada warganya yang berhubungan tidak ada ikatan pernikahan misalkan maka divonis dibunuh atau dibedel perutnya. Maka jika itu perempuan itu benar-benar hamil tenan dengan ada hubungan gelap misalkan dengan bukti saksi yang kuat yaitu perempuan itu adalah mungkin kerabatnya atau ditambah saksi-saksi lain yang divonis bahwa benar-benar orang itu melakukan perbuatan yang dilanggar dalam aturan raja misalkan itu wow maka yang di dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah jika tidak benar pembunuhan itu maka adalah hakim yang bertanggung jawab atau sultan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berteman pada kalian ini ada berkah dan manfaat amin ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa natubu ilaik wa nastahdika wa natubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.